Yang penuh kuasa, kiranya Tuhan menjagai dan melindungi tempat ini dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tangan yang terbaik bagi Tuhan, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita yang ajaib, karena kasih-Nya tidak berkesudahan. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Yesus di atas. Sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyembah Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kepada Tuhan sore hari ini, kita lupakan segenap pikiran kita di luar, beban kita yang di luar sana. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam dalam hati kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan pada sore hari ini adalah membuat pilihan yang terbaik. Mengapa kita harus membuat sebuah pilihan dalam hidup ini? Karena pilihan yang kita buat hari ini sangat menentukan nasib kita ke depan. Pilihan yang kita buat saat ini sangat menentukan berkat-berkat Tuhan, menentukan perjalanan kehidupan kita. Tapi sore hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan yang bernama Ruth. Seorang tokoh yang luar biasa yang perlu kita teladani, ya, khususnya ibu-ibu, ya, dan bisa juga bagi bapak-bapak juga semua, ya. Kita akan belajar mengenai kisah Ruth dan Naomi, ya. Nah, bagaimana Ruth membuat pilihan yang terbaik sehingga di akhirnya kita melihat bahwa Ruth dipermuliakan, Ruth dipakai oleh Tuhan karena dia membuat keputusan yang terbaik, ya. Tetapi temannya yang bernama Orpa membuat keputusan yang keliru dan akhirnya nasib mereka ini berdua berbeda, ya. Tapi sore hari ini kita mau belajar dari kisah Ruth. Oke, kita mungkin membaca dulu teks firman Tuhan dalam Rut 1 ayat 14 sampai 18. Bapak Ibu yang sudah ketemu bisa membaca bagi kita. Rut 1. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya. Itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Karena sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, Orpa tinggal, tetapi Ruth pergi dengan mertuanya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dia percaya meskipun dia hanya perempuan asing di Bethlehem, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Kalau kita lihat akhir ceritanya bagaimana Ruth menikah dengan Boas. Boas ini adalah salah seorang pengusaha yang kaya raya di Bethlehem. Dan menikahlah Ruth dengan Boas. Dari Ruth dan Boas ini lahirlah keturunan Daud. Raja Daud adalah keturunan dari Ruth dan Boas, dan juga Yesus Kristus salah satu keturunan juga dari Ruth dan Boas. Padahal Ruth ini adalah orang yang tidak mengenal Allah.
Namun keputusannya untuk mengikuti Naomi, keputusannya untuk mengikuti Allah, membuat hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya, apa yang kita ambil dari sini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu juga di tempat ini, mari kita, hidup kita sangat ditentukan oleh pilihan kita, oleh keputusan kita. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan, Bapak Ibu taat kepada Tuhan, Bapak Ibu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, pasti nasib Bapak Ibu akan berubah dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Saya percaya ada perbedaan yang Tuhan akan lakukan dalam masa depan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Tergantung pilihan kita, ya. Dan pilihan kita juga akan menentukan keselamatan kita dalam kehidupan yang kekal, ya. Ada orang yang menolak Tuhan, ada juga yang menerima Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada sore hari ini, suatu saat ada seorang orang pintar, ya. Dia itu kalau nebak itu tidak ada yang salah, sehingga orang-orang nggak bisa menipu dia. Tapi ada seorang remaja yang berpikir bagaimana supaya mempermalukan orang yang pintar ini, ya. Jadi dia ambil, dia tangkap kupu-kupu, dia genggam di tangannya, dia dalam pikirannya dia bilang, coba saya uji orang ini. Kalau dia bilang, saya bilang kupu-kupu ini di tanganku mati atau hidup. Kalau tadi orang pintar dia bilang hidup, maka dia langsung membunuh kupu-kupu dengan tangannya sendiri dan kupu-kupu itu menjadi mati. Tapi kalau orang pintar ini bilang, oh kupu-kupu itu sudah mati, ya dia lepaskan langsung kupu-kupu itu biar kupu-kupu itu hidup. Dia ingin menjebak orang pintar ini. Tapi orang pintar ini ternyata diberikan hikmat yang luar biasa. Dan orang ini berkata kepada orang pintar itu, kalau kamu pintar, tolong tebak, di tanganku ini kupu-kupu ini hidup atau mati? Ini orang pintar berkata bahwa mati atau hidup kupu-kupu itu tergantung kamu, gitu. Mati hidupnya kupu-kupu itu tergantung kamu. Dan akhirnya orang ini, ya juga ya, dia bingung. Hanya dia tidak jadi berhasil untuk mempermalukan orang pintar ini, ya. Ya karena kupu-kupu itu hidup, ya, mati dan hidup di tangan orang itu, ya. Ini sebuah gambaran kepada kita bahwa mati hidupnya kita ada di dalam keputusan kita dan pilihan kita, ya. Oke, ada 4 hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini berkaitan dengan bagaimana membuat pilihan yang terbaik. Khususnya kita akan belajar dari Ruth, ya. Yang pertama, membuat keputusan yang pilihan yang terbaik. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jadi dalam Ruth 1 ayat 16 itu, Ruth berkata bahwa kepada Naomi, Tuhanmu adalah Tuhanku, ya. Allahmu adalah Allahku. Jadi Ruth bukan orang Israel, tapi keputusannya untuk mengikuti Naomi bukan hanya sekedar mengikuti Naomi. Yang membuat dia tertarik mengikuti Naomi adalah karena dia tertarik dengan Allah yang disembah oleh Naomi, ya. Dia tidak mau tinggal di Moab dan akhirnya dia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia akan mengikuti Naomi karena Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup. Ya sebenarnya dia nggak mau mengikuti Naomi juga. Kalau dia pikir-pikir, Naomi kan tidak punya apa-apa lagi. Suami sudah meninggal, anak-anak sudah meninggal, di kampung juga nggak ada punya apa-apa. Untuk apa saya ikut ke sana? Kalau ikut ke sana juga masa depan tidak jelas. Tapi Naomi percaya bahwa dia ikuti Ruth percaya bahwa dia ikuti Naomi karena Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberkati dia. Dalam mengikuti Tuhan itu ada jalan yang lebar dan juga ada jalan yang sempit. Dua pilihan, ya, mau ke jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Kebanyakan orang memilih jalan yang lebar. Kenapa? Karena jalan yang lebar itu lebar, luas, banyak orang ke sana, enak, tidak ada tantangan, berfoya-foya, happy-happy. Tahu-taunya di ujung jalan yang lebar itu ada api neraka yang akan menyiksa orang-orang yang ke situ untuk selama-lamanya. Di jalan yang sempit mungkin hanya 1-2 orang yang ke situ, karena jalannya mungkin sempit, banyak duri, banyak batu di sana, banyak tantangan di sana. Tetapi di ujung jalan yang sempit itu ada rumah yang indah yang disediakan oleh Tuhan.
perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan tentang dua pilihan, yaitu jalan lebar dan jalan yang sempit. Pilihan ada di dalam tangan kita semua, ya. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu mengatakan kalau saya mau ikuti jalan yang lebar, ya mungkin Bapak Ibu nggak datang ke sini, ya. Duduk aja di kos aja, happy aja di sana, santai aja di sana. Tapi karena Bapak Ibu memilih untuk beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu harus mengorbankan banyak hal, ya. Korbankan waktu, korbankan duit, korbankan segalanya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memilih yang terbaik, maka yang terbaik juga akan Tuhan sediakan kepada kita, ya. Jadi itu, ya, orang yang mengasihi Tuhan dapat dibuktikan dengan memuji Allah, melayani Allah, dan mentaati firman-Nya. Jadi Rut itu mengasihi Allah, itu dibuktikan dengan cara dia apa? Dia memuji Allah, ya. Dia melayani Allah dan mentaati firman-Nya. Meskipun dia ini adalah wanita dari suku Moab, suku yang tidak mengenal Tuhan, ya. Tetapi Rut rela meninggalkan kepercayaannya yang lama untuk mengikuti Tuhan. Dia rela mengorbankan kepercayaan yang lama untuk mengikuti Tuhan. Beda dengan Orpa. Orpa berpikir-pikir, mendingan saya usah pergi dah, mendingan di kampung halaman saya mempertahankan kepercayaan saya tinggal dengan keluarga saya daripada pergi dengan Naomi. Tapi Rut memilih untuk pergi dengan Naomi. Meskipun Naomi berkata, jangan kamu ikut saya, kalau kamu ikut saya mungkin kita tidak ada apa-apa. Tapi Rut percaya bahwa Allah yang Rut sembah, ya, akan memberkati dia, ya. Itulah bukti dari seseorang yang mengasihi Tuhan, ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan meninggalkan segala sesuatu, kebiasaan yang berdosa, ya, meninggalkan sifat-sifat yang jahat di hadapan Tuhan, dan ketaatan kita, akibat ketaatan kita kepada Allah, maka nasib kita akan berbeda. Akibat ketaatan Rut kepada Tuhan, nasibnya berbeda dengan Orpa. Mereka sama-sama menantu dari Naomi, tapi nasib mereka berbeda karena keputusan mereka juga berbeda. Bapak Ibu juga di tempat ini, bahkan di kota Tente ini, ya, Bapak Ibu mau ikut-ikutan orang sama orang lain yang enggak bagus-bagus itu Bapak Ibu ikutin, ya terserah. Tapi nasib Bapak Ibu ya seperti itu, akan hancur, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Bapak Ibu akan hidup. Oleh karena Tuhan memberkati Bapak Ibu dan menyertai Bapak Ibu. Memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Rut dalam Rut pasal 1 ayat 17 itu. Rut bersikukuh, ngotot untuk tidak meninggalkan Naomi karena dia setia kepada mertuanya. Dia bilang, di mana Naomi mati, dia pun akan mati. Dimanapun Naomi berada, dia pun akan berada, ya. Sebuah komitmen dan kesetiaan Rut yang luar biasa, ya. Dia menghargai mertuanya, ya. Dan lebih penting, dia menghargai keputusannya untuk mengikuti Allah. Israel adalah Allah yang hidup, ya. Jadi orang yang setia adalah orang yang tidak mengganti-ganti keimanannya kepada Tuhan. Ya, tahu setia, ya. Dan dapat dipercaya orang yang berkomitmen untuk tetap setia kepada sesuatu. Misalnya kepada Tuhan, kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan juga kenapa sih orang bilang mata keranjang, ya? Tahu keranjang itu ada lubang-lubangnya, ya? Jangan lihat, ya nggak lihat begini. Pura-pura tutup tapi ngintip dia. Nah, itu makanya dibilang mata keranjang. Nah, gitu. Nggak benar-benar tutup, masih ada lubangnya, ya. Itu kalau hubungan antara suami istri. Sama dengan Tuhan juga, ya. Kadang-kadang orang Kristen itu, kita ikut Tuhan itu enggak sepenuh hati mengikuti Tuhan.
masih setengah, masih begitu. Ya, kayak mata keranjang juga ya. Ada masalah, ke dukun dulu lah. Iya. Nanti kalau ini ke Tuhan lagi. Iya. Ke dukun lagi. Jadi hidupnya itu ya enggak ke Tuhan semua 100% ya. Namanya keranjang. Nah itu, jangan iman keranjang ya. Iman yang teguh kepada Tuhan ya. Nah. Rut memelihara kesetiaannya kepada Tuhan ya. Kita juga mari mau kita memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Sekali Tuhan juga akan setia kepada Bapak Ibu. Dia setia memegang janji-janjinya kepada kita. Dia setia menepati seluruh yang dia firmankan kepada kita. Apa janji Tuhan kepada kita? Bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Di akhir zaman ini mungkin kita akan mengalami kesulitan yang terjadi ya. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan setia kepada mereka. Zaman boleh berubah, musibah boleh banyak, semua boleh di dunia ini boleh berubah dan sebagainya. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena dia Allah yang setia kepada kita. Kalau kita juga setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen itu kita mau ibadah aja malas, mau setia aja susah kepada Tuhan. Tapi kita mau supaya Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan lindungi saya, berkati saya. Padahal kita tidak pernah mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Jadi marilah kita memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau engkau setia kepada Tuhan, Tuhan juga setia untuk memberkati kita. Amin. Seperti Rut ini ya. Mengapa Rut dan Orpa ini berbeda? Orpa tidak setia, tapi Rut setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu memberkati Rut dan luar biasa. Dari seorang yang tidak punya apa-apa ya, karena dia hanya Rut ini hanya kalau ada orang panen padi sisa-sisanya diambil. Sangat rendah sekali jadi dari seorang pembantu ya. Nah, tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, akhirnya dia bertemu dengan Boas yang punya perusahaan ini. Dan statusnya berubah ya, dari yang pilih-pilih padi ini menjadi nyonya besar ya, menjadi orang yang sangat kaya ya, karena dia Tuhan mempersatukan dia dengan Boas, orang yang sangat kaya pada waktu itu. Boas bukan hanya kaya, mereka juga menghasilkan keturunan yang luar biasa. Raja Daud, bahkan Yesus sendiri keturunan dari Rut. Padahal Rut ini adalah wanita yang bukan orang Israel. Dia wanita Moab yang tidak mengenal Allah. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia dan juga keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke, yang ketiga, mempraktekkan kerendahan hati. Kalau kita baca dalam Rut 2 ayat 1 sampai 4 di sana, dikatakan bahwa Rut ini wanita yang rendah hati dan taat kepada Tuhan dan kepada mertuanya. Ya Bapak Ibu, ya tidak gampang juga seorang wanita memilih sisa-sisa padi. Itu mungkin memalukan ya, tapi Rut rela melakukan itu ya, demi kelangsungan hidup mereka Bapak Ibu ya. Tapi justru dalam pekerjaan yang sederhana inilah Tuhan mempertemukan dia dengan Boas. Itu cara Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan ya. Itu kalau Rut tinggi hati ya nggak usah lah, masa datang jauh-jauh pekerjaannya seperti ini, pasti dia tidak akan ketemu dengan Boas. Tapi dia belajar rendah hati, agar Tuhan melihat kerendahan hati Rut, dan Tuhan akan mengangkat dia ya, mendapatkan suami yang luar biasa ya. Walaupun suami yang pertama yang sudah meninggal, Tuhan ganti dengan suami Boas ya, seorang yang sangat kaya. Boas bukan hanya kaya, tapi Boas adalah orang yang sangat baik hati ya, diberikan kepada Rut ya. Berbeda dengan Orpa nggak tahu lagi nasibnya seperti apa. Tapi Rut menjadi orang yang diberkati Tuhan karena apa? Dia rendah hati. Kita harus memilih untuk rendah hati, karena hasil dari rendah hati mendatangkan kehormatan dan kemuliaan. Bapak Ibu, yang keempat, memiliki iman yang teguh kepada Allah. Rut 1 ayat 18. Rut memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Jangan kehilangan harapan dalam situasi apapun. Allah Maha Kuasa dan berdaulat.
atas kehidupan kita dan nasib kita. Iman itu apa Bapak Ibu? Iman itu adalah sebuah kepercayaan, keyakinan yang teguh kepada Tuhan, meskipun belum melihat apa-apa sekalipun tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik kepadanya. Itulah Rut, ketika dia pergi dengan Naomi, nasib mereka pasti, kalau Rut tidak punya iman pasti dia berpikir 2 kali lipat. Saya ke sana nanti kita susah, kelaparan, tambah bahaya, tambah susah. Tapi Rut percaya bahwa Tuhan akan menyertai Rut dan memberkati Rut, meskipun dia hanya seorang perantau, tapi Tuhan akan memberkati Rut. Dan benar apa yang dia imani itu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi iman kita itu menentukan nasib kita. Abraham itu diberkati Tuhan karena iman. Padahal Abraham juga seorang perantau ya, dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, tidak punya apa-apa. Allah memanggil Abraham ke Ur Kasdim, tidak membawa apa-apa. Tapi di sanalah Tuhan memberkati Abraham karena imannya kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan dalam situasi apapun. Percayakan semua kepada Tuhan. Dia sanggup untuk memberkati dan membuka jalan kepada kita. Yang terakhir, ingatlah, pilihan kita menentukan masa depan kita, bahkan menentukan kehidupan kita yang kekal. Ya, apa yang di surga sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah berfirman kepada kami sore hari ini Tuhan, mengingatkan kami supaya kami belajar seperti Rut untuk memilih yang terbaik, memilih untuk mengiringi Engkau dan setia kepada Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan hidup kami, kadang-kadang kami tidak setia kepada-Mu, kadang-kadang kami tidak sungguh-sungguh kepada-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, dan sungguh-sungguh taat kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Rut, Engkau Allah yang memberkati Abraham, memberkati Yusuf, memberkati banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena kami satu percaya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman sore hari ini. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bagi. Kita mau berdoa kepada Tuhan sore hari ini. Sebelum kita pulang, kita mau bilang kepada Tuhan, kiranya malapetaka tidak akan menimpaku, kesakitan, kecelakaan, musibah tidak akan menimpaku, tapi kan Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Dan kita lagu sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menjaga kami dan memberkati kami Tuhan. Berkatilah kesehatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada kami, agar kami kita berdoa dengan sungguh-sungguh doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang telah mengampuni yang orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penghimpunan dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.